Finalis, tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Sedikit menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit AMRI selesai, saya dipanggil. Di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau pakai? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Uang dari mana? Kan dia kan semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. Dia kan orang susah dari Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang.
Maka dicari aja lah orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan. Ini sampai 20 jabatan, ini sekian. Dia kan menghasilkan uang. Kan bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan vaksin, ya kan? Itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Persoalannya, pertanyaannya, negara terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Itu banker, itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Berarti ada di bankernya dong. Ada bankernya, itu yang mau kita datangin. Anda tahu dari mana bankernya banker itu kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Gini, pada waktu Jokowi menjadi gubernur nih, malam-malam supirnya kan kader. Malam-malam mobil Avanza itu bergerak di kapal Brimob. Di dalamnya uang, pakai kardus, pakai apa segala macam. Itu dari mana? Pada waktu itu baru dapat dari reklamasi. Kan Jokowi kebagian. Gubernur. Bawa ke Solo. 10 tahun presiden. Si Anu ngomong, setor ke dia kan. Yang ini nyetor sampai besar loh yang ini. Yang si Nadiem itu. Ada yang bilang 11.000 triliun. Oh, ngeri sekali. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya,
Ya kan? Gagal 3 periode, gagal hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan? Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10 menit, jam 2:45 menit. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya. Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis daftar peringkat presiden paling korup di dunia. Lembaga tersebut biasanya mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang mengukur kondisi korupsi suatu negara, bukan menilai secara pribadi para pemimpin. Ini di titik awal perdebatan, apakah penilaian ke-7 ini hasil riset serius atau sekedar opini, survei tidak resmi, atau bahkan rekayasa informasi. Meskipun sumbernya diperdebatkan, klaim ini kenyataan harus kita sangat besar. Jam 2:45 menit, jam 5:00 menit. Penilaian, apa saja yang dijadikan ukuran, mengapa nilai korup, apa saja yang dilihat oleh pihak-pihak yang memberikan penilaian tersebut, berdasarkan argumen dan tuduhan yang beredar, serta dijadikan dasar penilaian, setidaknya ada 5 poin besar yang sering dikemukakan sebagai alasan kenapa Jokowi masuk dalam daftar tersebut. Poin pertama, meluasnya kasus korupsi di berbagai sektor. Kritikus menyoroti bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, kasus korupsi justru semakin banyak terungkap dan nilainya sangat fantastis, mulai dari kasus pengadaan bantuan sosial, korupsi di kementerian, dana desa, hingga kasus di lembaga negara. Pihak penilai berargumen, jika di bawah kepemimpinan Anda korupsi merajalela dan melibatkan pejabat tinggi, maka pemimpin puncak harus bertanggung jawab. Ada anggapan bahwa korupsi tidak bisa besar dan masif jika tidak ada perlindungan dari atas. Poin kedua, dugaan nepotisme dan dinasti politik. Ini adalah isu yang paling panas. Penilai menyoroti bagaimana anak-anak, menantu, dan kerabat dekat presiden tiba-tiba terjun ke dunia politik dan menduduki jabatan strategis atau mendapatkan kekuasaan besar dalam waktu singkat. Bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan keluarga yang merupakan salah satu indikator utama perilaku koruptif dalam definisi internasional.
Poin ketiga, kurangnya transparansi keuangan negara. Ada tuduhan bahwa pengelolaan uang negara, terutama untuk proyek-proyek strategis besar, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan utang negara, tidak cukup transparan. Anggaran triliunan rupiah dikucurkan, namun hasilnya seringkali dipertanyakan, dan mekanisme pengawasan dinilai lemah. Ini dianggap sebagai celah yang sengaja dibuat untuk memudahkan praktik korupsi. Poin keempat, intervensi terhadap penegak hukum. Pihak yang menilai korup seringkali mengaitkan dengan dugaan campur tangan dalam proses hukum. Banyak kasus besar yang dianggap berhenti di tengah jalan, atau pelakunya mendapatkan perlakuan istimewa. Ada anggapan bahwa penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK menjadi tidak independen dan tunduk pada kekuasaan politik, sehingga korupsi tidak bisa diberantas sampai ke akarnya. Poin kelima, masalah dokumen dan legalitas. Yang tidak kalah penting, polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang sudah sering kita bahas sebelumnya juga masuk dalam penilaian. Bagi pandangan internasional, seorang pemimpin yang diduga memiliki dokumen bermasalah di awal sulit dipercaya integritasnya dalam mengelola uang rakyat. Kelima poin inilah yang disusun menjadi argumen utama di balik klaim Presiden ke-7 paling korup di dunia tersebut. Jam 5:20 menit, jam 7:45 menit, bantahan keras, penilaian salah, tidak berdasar, dan politik. Tentu saja, penilaian seberat ini memicu reaksi balik yang sangat keras, baik dari pihak pemerintah, pendukung, hingga para ahli yang menilai penilaian itu keliru. Mari kita dengarkan sisi lain dari perdebatan ini. Pembela Jokowi menegaskan, penilaian ini tidak sah, tidak akurat, dan bermotif politik. Mereka menyoroti fakta bahwa tidak ada lembaga resmi dunia yang merilis daftar ini secara metodologis dan terbuka. Penilaian ini dianggap hanya kumpulan opini negatif dari pihak yang tidak suka, yang kemudian dibesar-besarkan. Mengenai poin-poin tuduhan, mereka memberikan penjelasan. Pertama, soal banyaknya kasus korupsi yang terungkap, pihak pembela justru melihatnya sebagai prestasi. Menurut mereka, banyaknya kasus yang diusut dan ditangkap justru bukti bahwa pemerintah serius memberantas korupsi, bukan bukti bahwa pemerintah korup. Artinya, hukum berjalan dan tidak menutup-nutupi. Kedua, soal nepotisme, mereka berargumen bahwa anak atau kerabat adalah warga negara biasa yang punya hak politik sama dengan orang lain. Menduduki jabatan dinilai murni karena dukungan rakyat dan kemampuan pribadi, bukan karena campur tangan ayah atau kerabat. Ketiga, terkait transparansi, mereka mengklaim bahwa Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat teman-teman beberapa hari terakhir, publik kembali dihebohkan dengan aksi kejutan dari gelombang massa yang menggelegar demonstrasi, bahkan sampai malam hari. Yang menarik teman-teman, aksi ini dipelopori oleh mak-mak dan para aktivis yang melakukan aksi simbolis mendatangani KPK. Ya, tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu mendesak penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi dan nepotisme selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, aksi yang makin menggila sampai malam ini kabarnya bikin kubu sebelah panik dan susah tidur. Ya teman-teman, di cuplikan video orang masa di depan KPK, ya kalau kita refleksikan teman-teman apa yang terjadi, yaitu adanya gerakan masyarakat yang ini sebenarnya adalah puncak dari rasa muak terhadap politik, ambisi personal, dan keluarga. Ya ini teman-teman, selama satu dekade kepemimpinan, banyak pihak menilai bahwa hukum seringkali ditabrak dan undang-undang diubah demi memuluskan jalan kekuasaan kelompok tertentu. Yang mulai dari kontroversi ijazah, keputusan SMK, hingga majunya sang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang dinilai cacat hukum oleh sebagian besar aktivis. Ya teman-teman, bahkan di media sosial juga sentimen publik makin tajam. Banyak netizen yang menyuarakan agar Mulyono dan akun misteri Fufu Fafa ini segera diadili dan dimakzulkan. Ya, publik menilai kualitas kepemimpinan nasional kita saat ini mengalami kemunduran jauh jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Seperti saat posisi wakil presiden diisi oleh tokoh sekaliber Yusuf Kala yang cerdas dan mampu mengimbangi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, memang di tengah-tengah kita opini masyarakat pasti terbelah. Ada
yang masih setia mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menuntut keadilan demi masa depan bangsa. Ya teman-teman, tapi satu hal yang pasti, sebagai rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elitnya terus terpatah isu korupsi dan nepotisme. Nah teman-teman, kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana teman-teman? Apakah gerakan masa ini akan membuahkan hasil nyata atau justru berlalu begitu saja? Ya, mari teman-teman untuk berbagi pola pikir secara sehat. Silakan teman-teman untuk tulis dan opini dan analisis terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tuan Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman lanjutkan pengawalnya, juga harus ditangkap pengawal bajingan itu. Ya teman-teman, Adita Rigan juga memberikan tanggapan. Petugas mengharapkan petugas hukum. Ya teman-teman, Wiseden Shos memberikan tanggapannya. Baru kali ini mantan presiden di demo massa, berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan dan koruptor. Ya teman-teman, Wiseden Shos juga memberikan tanggapannya. Di sini dia beranggapan teman-teman memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju. Jangan sebaliknya, sudah pasti rakyat masyarakat marah. Ya teman-teman, Musafir memberikan tanggapannya. Lanjutkan, JPKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini Gumelar Wangsadi memberikan tanggapannya. KPK tidak berani menangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya. Teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika penguasa berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya. Kalau belum berhasil jangan pernah kendor, maju terus sampai Jack mati berdiri. Teman-teman, Iwan Sumirat memberikan tanggapannya. Benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Wedi Kualat juga memberikan tanggapannya teman-teman. Apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI Siraja tipu berijazah palsu? Teman-teman, kita lanjut. Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya. Semoga para pendemo dilindungi Allah. Wedi Kuala juga memberikan tanggapannya teman-teman. Siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus koruptor di berbagai lembaga dan kementerian saat ini di persidangan menyampaikan atas perintah Siraja tipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Swetri Motri mau memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berkelonga, slogan tangkap dan adili Jokowi keluarganya. Ya teman-teman, Rakonangan memberikan tanggapannya. Jokowi presiden yang merayat, menyiksa, menindas, menipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Drojikin memberikan tanggapannya. Tangkap Jokowi, nggak perlu menunggu penegak hukum. Jokowi harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun. Apa yang dilakukan semenjak jadi presiden. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Imam Syafir juga memberikan tanggapannya teman-teman. Nepalkan Jokowi, buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, Iwan Poros memberikan juga tanggapannya. Pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuannya kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tommy Tom memberikan tanggapannya. Seret Gumelang Wangsa Nudi Kusma juga memberikan tanggapannya. Planga-plong. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.